Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Ya, Kiai, kita masih bahas soal hubungan anak dan orang tua. Banyak orang tua yang saat ini mengekspresikan kasih sayang kepada anaknya dengan cara memberikan kehangatan, Iya, termasuk juga menciumi anak. iya, Dan bahkan lebih lanjut lagi sampai mencium bibir anak. Nah, sebetulnya dalam aturan agama itu bagaimana Kiai untuk iya. ini? Saya terus terang ya, kalau sampai berbicara apa hukumnya seorang ayah mencium bibir anak perempuannya atau seorang anak laki-laki mencium bibir ibu kandungnya, saya belum mendapatkan referensi yang secara spesifik membahas itu. Karena bisa jadi di masa lalu standar moral itu kan tinggi dan terjaga. Boleh jadi tidak pernah terbayangkan itu terjadi, atau kalaupun itu terjadi kemudian tidak berimplikasi kepada moral hazard hubungan antar anak dengan ibu, Ibu. antara ayah dengan anak dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat agama secara utuh, semangat dan rambu-rambu itu diberikan loh oleh Rasulullah. Misalnya, Nabi itu pernah mengatakan bahwa adik istri yang perempuan itu alhamu. Apa alhamu itu? Al-maut, Ah, kematian. oh, Kematian itu dalam artian kehancuran. iya. Saya punya istri saya punya adik perempuan. Maka adik perempuan istri saya itu kan haram saya nikahi. Iya. Karena kakaknya kan menjadi istri saya. Nas Qur'annya bilang wa antajma'u bainal ukhtaini. Perempuan yang bersaudara tidak boleh dua-duanya saya nikahi. Oleh karena itu, maka ketika ipar itu ada di rumah, kan orang merasa aman. Karena itu adiknya istri. Iya. Dan saya tidak boleh menikahi dia. Tetapi kan berbahaya. Kenapa? Karena sedekat apapun, dia bukan adik kandung saya. Tapi Betul. dia adalah adik dari istri saya. Iya. Maka kata Rasulullah, bergaul itu ada batasannya. Karena kalau di luar batas, merasa adik istri itu seperti adik kandung saya, itu akan terjadi hal-hal yang boleh jadi menciderai moral dan agama. Oleh karena itu dikatakan oleh Rasulullah, jaga hubunganmu dengan ipar. Artinya, walaupun ipar itu adalah adik istri saya, tetapi auratnya tidak boleh sama dengan adik kandung saya. Oke. Nah, semangat itulah yang harus kita gunakan ketika kita berinteraksi bahkan dengan darah daging kita sendiri. Iya. Anak misalnya, Iya. saya dengan anak perempuan atau anak laki-laki dengan ibunya. Ada batasannya, benar auratnya itu menjadi terbuka ringan. Kan Mbak Eva depan anak laki-lakinya tidak perlu kemudian pakai jilbab. Jilbab. Dan anak perempuan saya melakukan hal-hal yang sama di depan saya. Iya. Kan seperti itu. Tetapi kita tahu kan, ada sesuatu yang manusiawi, di dalamnya ada syahwat, di sana juga ada setan yang selalu ingin menjerumuskan manusia. Maka kata ulama, sedekat apapun ayah dengan anak perempuannya dan ibu dengan anak laki-lakinya harus menjaga persentuhan dari anggota tubuh yang memungkinkan datangnya syahwat tanpa dia sadari. Jadi kalau pertanyaannya secara spesifik tadi, apa hukumnya seorang ayah mencium bibir anak perempuannya, maka saya mengatakan hukumnya tidak boleh. Apa hukumnya anak laki-laki mencium bibir ibunya ketika dia sudah beranjak dewasa? Dan dewasa itu mohon maaf ya, dewasa sekarang itu beda dengan dewasa ketika zaman saya atau zaman Mbak Eva. Anak sekarang mungkin umur 10 tahun sudah dewasa banget gitu Iya, ya, dan iya, sudah iya, iya, mengerti iya. tentang itu. Maka dibatasi. Kalau dengan alasan kasih sayang, cinta, ada bagian lain. Misalnya dahi, pipi, mencium tangan, Iya. sungkem, itu lebih mengekspresikan kasih sayang yang bermartabat ketimbang kemudian mencium anak perempuan atau anak laki kepada ibunya pada anggota badan yang dipahami bisa menggerakkan syahwat. Nah, kalau bisa menggerakkan syahwat itu apakah kemudian ada batasan usia gitu Kiai? Apakah Iya, mungkin karena sudah akil balik iya. bagi perempuan atau laki atau bagaimana Kiai Kalau di dalam sebetulnya? fikih itu batasannya satu. Kapan? Sampai dia haddan yustaha fihi. Kalau laki-laki. Kalau perempuan ya dia sampai haddan, batasan di mana perempuan itu
bisa mendatangkan syahwat. Mendatangkan syahwat itu tidak harus dari usia, tapi lebih kepada bentuk tubuh, tinggi badan dan sebagainya. Oke, jadi bukan karena Bukan karena wanita usia, itu sudah akil balik akil dan balik sebagainya. misalnya, Iya, tapi iya. Anak sekarang kan oke. beda dengan anak zaman kita. Dulu anak SD itu rasanya masih kecil-kecil ya. Sekarang Hmm. anak kelas 6 SD, anak kelas 1 SMP, itu kalau sudah berdandan itu sudah kelihatan seperti perempuan yang dewasa gitu. Oke, nah sebelum menutup perjumpaan kita Kiai, kalau begitu bagaimana cara yang terbaik begitu ya, cara yang Iya, sesuai dengan aturan agama iya, Islam untuk mengekspresikan rasa kasih sayang iya. kita, baik orang tua kepada anaknya ataupun anak kepada orang tuanya? Saya punya teman Mbak Eva dulu, yang ayahnya itu tidak romantis, tidak bisa mengekspresikan gitu loh. Tapi ketika ayah dia meninggal, anak itu nangis dan kehilangan segalanya. Dia naik kelas nggak pernah dikasih bunga, ya kan? Tapi apa kata anak tadi? Saya tahu betul betapa cintanya ayah saya kepada saya. Saya bisa meraih apa yang saya dapatkan hari ini itu karena saya tidak pernah meragukan kecintaan ayah saya. Artinya apa? Sebetulnya rasa cinta antara bapak dengan anak itu bisa dirasakan dalam komunikasi batin. Hmm. Dulu ayah saya, guru saya bilang, coba kamu doakan anakmu setiap waktu. Kamu akan lihat kok apa yang akan anakmu berikan kepada kamu. Ada ikatan batin. Coba setiap sekolah anakmu kamu doakan. Kalau dia ngomong apapun, kamu doakan. Kalau kamu punya rezeki, kamu berikan. Walaupun boleh jadi memberinya lewat istri. Mm-mm. Nah, yang seperti ini itu adalah ekspresi kan. Nah, agama mengatakan berikan ekspresi itu yang sewajarnya dan pada kepantasan. Memeluk anak boleh, ya kan? Tetapi tidak dalam keadaan baju yang terbuka. Ketika saya punya anak yang sudah usia remaja misalnya, saya peluk ketika dia memakai pakaian yang memang pantas ketika dia keluar rumah, itu nggak masalah. Tetapi ketika dia dalam keadaan yang terbuka, itu rasanya agama juga tidak membenarkan dan pengalaman budaya kita juga mengatakan bahwa dari situlah biasanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya di Hmm. situ anak perempuan ketika besar itu kan juga tidak boleh ya kemudian tidur bersama dengan ayahnya. Bukan tidak boleh itu diartikan haram, nggak haram. Tapi karena ini bisa menjerumuskan kepada hal-hal yang berbahaya, maka agama mengatakan jangan lakukan. Jadi ekspresi itu berikan sewajarnya pada kepantasan budaya ketimuran kita, pada panduan agama terkait dengan menjaga syahwat, nafsu, itu yang harus kita kerjakan. Baiklah, semoga kita semua selalu terjaga begitu Amin, ya amin, dari amin. hal-hal yang bersifat mudarat. Baiklah, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita dan menjadikannya bermanfaat. Dan tentunya yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.